Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Ketemu lagi di Hobi Papa Official. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Wuh, senang rasanya, akhirnya bisa membuat video lagi tentang asam amino organik cair. Setelah ada progres dari beberapa tanaman-tanaman Papa. Dan karena masih hujan terus, liputannya sedikit terjeda. Minggu depan, baru kita gas lagi liputannya. Di video Hobi Papa Official kali ini, Papa akan coba buat lagi asam amino organiknya. Bahan-bahan pembuatan asam amino organik kali ini, tetap berbahan dasar dari tepung ikan, buah serta kulit nanas. Namun ada yang sedikit berbeda. Tidak lupa Papa menambahkan limbah cangkang telur. Karena Papa sudah lumayan banyak mengumpulkan cangkang telur, mengingat sekarang sudah masuk musim penghujan, saatnya digunakan. Karena cangkang telur, mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman maupun media tanam, apalagi saat musim hujan seperti sekarang ini. Oke, sebelum masuk ke pembuatannya, kita belajar dulu sedikit tentang asam amino. Asam amino adalah salah satu jenis protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme, menjadi molekul-molekul kecil sebagai bahan dasar untuk proses biosintesis. Gugus fungsi dari asam amino adalah karboksil dan amina, serta rantai samping atau gugus R yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Asam amino memiliki 4 fungsi secara umum dalam proses pertumbuhan tanaman, di antaranya sebagai sumber tambahan nutrisi berupa nitrogen bagi tanaman. Sebagai agen chelating, ion logam asam amino memiliki fungsi untuk membawa unsur-unsur medium seperti kalsium, magnesium, besi, mangan, seng, tembaga, molibdenum, boron, selenium, untuk didistribusikan kepada bagian-bagian tanaman. Sebagai promotor dan katalis untuk terjadinya proses sintesis berbagai enzim pada tanaman, dan memainkan peran penting dalam metabolisme tanaman. Asam amino mudah berasimilasi dan terurai oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah, sehingga asam amino tidak cocok untuk digunakan sebagai pupuk dasar dalam tanah. Manfaat asam amino terhadap tanaman secara spesifik, dapat dilihat pada gambar berikut. 1. Menghindari stres lingkungan. 2. Meningkatkan kandungan klorofil dan laju fotosintesis. 3. Agen kelasi unsur hara mikro. 4. Hormon pengatur pertumbuhan tanaman. 5. Mengatur pembukaan stomata. 6. Meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Nah, setelah tadi kita ketahui apa itu asam amino, fungsi serta manfaat asam amino. Sekarang, langsung aja kita gaskan membuat asam amino organiknya. Sebelum itu, kita siapkan dan timbang terlebih dahulu bahan-bahannya. Oh ya, mengenai penjelasan tentang tepung ikannya, teman-teman bisa tonton di sini. Oke, kita masuk ke proses pembuatannya. Simak videonya hingga selesai agar tidak gagal paham. Terima kasih. Di dalam kulit nanas terkandung unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Unsur hara makro esensial tersebut sangat bermanfaat untuk tumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain itu, kulit nanas juga mengandung unsur hara mikro, seperti besi, boron, mangan, tembaga. Kulit nanas juga mengandung B3 yang dapat membuat tanaman menjadi lebih kebal terhadap penyakit. Kandungan lain yang tak kalah menakjubkan adalah hormon pertumbuhan yang dapat membuat tanaman semakin subur dan sehat. Tak hanya tanaman, kulit nanas yang bersifat alkaloid juga bisa membantu kesuburan tanah. Buah nanas terkenal memiliki kandungan gula dan protein serta nitrogen yang cukup tinggi. Kandungan tersebut sangat baik untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Buah nanas sendiri mengandung kalsium, fosfor, magnesium, besi, natrium,
kalium, dekstrosa, sukrosa atau gula tebu, dan enzim bromelain. Bromelain merupakan enzim proteolitik yang terdapat pada tanaman nanas. Bromelain termasuk ke dalam kelompok enzim protease sulfidril yang mampu menguraikan struktur molekul protein menjadi asam-asam amino. Blender buah nanas beserta kulitnya. Utamakan blender buah nanasnya terlebih dahulu. Tambahkan sedikit air mineral biasa. Tujuannya untuk memperlancar proses blender saja. Selanjutnya barulah blender kulit nanas yang telah dipotong kecil-kecil tadi. Blender hingga tercampur semua. Tuangkan hasil blenderan nanas ke dalam wadah toples. Masukkan tepung ikan ke dalam wadah toples. Kemudian tambahkan cairan bioaktivator EM4 yang sudah diaktifkan. Teman-teman boleh menggantinya dengan cairan mol yang teman-teman buat sendiri, atau bisa juga menggunakan 1 botol Yakult. Lanjut, papa blender cangkang telurnya. Remas-remas terlebih dahulu cangkang telurnya. Kemudian, sebisa mungkin blender hingga halus. Tujuannya agar cangkang telur lebih cepat terekstraksi dan terfermentasi sempurna. Masukkan hasil blenderan cangkang telur ke dalam wadah toples. Aduk hingga kalis dan menyatu semua.
Karena Papa tidak mengikuti cara pembuatan asam amino dengan metode KNF, maka di sini Papa menggunakan pengencer. Papa menggunakan air cucian beras sebanyak 1 liter saja. Ramuan ini sekaligus akan menjadi pupuk organik cair yang cocok sekali untuk masa vegetatif maupun generatif. Yang tentu saja dapat membuat tanaman-tanaman semakin gacor pertumbuhannya. Untuk bahan-bahan dan keterangan lainnya, Papa sertakan di deskripsi. Nah, di sini Papa sudah ada asam amino organik lainnya yang sudah jadi dan sering digunakan di kebun hobi Papa Official. Teman-teman bisa menontonnya di sini. Untuk link videonya, selalu Papa sertakan di deskripsi. Fermentasi ramuan ini minimal selama 14 hari, bahkan hingga 1 bulan. Sebenarnya semakin lama difermentasi, semakin bagus. Oke, mantap! Seperti biasa, untuk pengaplikasiannya, Papa menggunakan air buangan AC. Untuk aplikasi semprot asam amino organik yang ini, sama seperti dosis kocor. Untuk aplikasi kocor, bisa menggunakan dosis 1 liter air baku dicampur dengan 200–250 ml ramuan asam amino organiknya. Jika ingin digunakan lebih banyak, tinggal dikalikan saja. Di sini, Papa menggunakan 5 liter air buangan AC, dicampur dengan 1 liter ramuan asam amino organiknya. Sebenarnya, dicampur hingga 2 liter juga masih aman. Untuk kocor masing-masing bisa disesuaikan besar atau kecilnya tanaman saja. Interval pemberian bisa 14 hari hingga 1 bulan sekali. Karena tanaman-tanaman ini, selang-seling Papa berikan juga pupuk organik cair dari daun gamal dan daun lamtoro secara kocor dan juga semprot. Oh ya, Papa membuat ramuan ini untuk skala di kebun kecil hobi Papa Official saja. Mungkin tidak lebih dari 2 bulan, ramuan ini juga pasti akan habis. Karena Papa hanya mencoba sharing pengalaman dan memberikan referensi saja. Jika teman-teman ingin membuatnya lebih banyak, tinggal dikalikan saja takaran ukuran bahan-bahannya. Atau teman-teman bisa mencari alternatif lain untuk pengganti dari bahan-bahannya. Ya, demikian video hobi Papa Official kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang mau dan yang sudah menonton video hobi Papa Official sampai selesai. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Agar teman-teman bisa tahu lagi perkembangan selanjutnya, boleh dong dibantu subscribe channel hobi Papa Official-nya bagi yang belum subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, like, share serta komen. Agar channel hobi Papa Official semakin berkembang dan Papa makin bersemangat membuat video-video selanjutnya. Yang sudah subscribe, like, share serta komen, Papa doakan selalu sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.